belajar bersama-sama tentang vaksin. Bagaimana kita sebagai orang Kristen ya menanggapi vaksin yang sudah ya beredar, banyak hoaks, banyak pendapat sana sini, bahkan banyak orang Kristen juga yang menentang tidak boleh vaksin. Oleh sebab itu sebelum nanti Dr. Tommy akan menjelaskan, mari kita baca dulu dari kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Saya minta Marcella boleh tampilkan Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Saya akan kasih prolognya dulu ya sesuai dengan Alkitab. Setelah itu Dr. Tommy akan sharing dan nanti juga boleh tanya jawab. Ada Dr. Fajar juga boleh menambah dan membantu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong Marcella dibuka Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Tolong istri saya boleh membacanya. Haleluya. Wahyu 20 ayat yang keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Baik, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 4 bagian terakhir. Dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada apa? Dahi dan tangan mereka. Dalam bahasa Inggris is clear in the forehead. Forehead itu begini ya, daerah sini. Dan di tangan, ya tangan itu gini saudara, bukan lengan atau bukan arm, ya dalam bahasa Inggris itu arms, ya tapi ini dalam bahasa Inggris hands, berarti di tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berkata hari-hari ini jangan divaksin. Thank you Marcella, boleh di close. Jangan divaksin karena vaksin itu nanti adalah bagian dari antikristus ya. Nanti antikris datang ke dunia, makanya tubuh kita harus ya sama mereka divaksin sehingga kita akan dikasih tanda 666 dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, tanggal 14 Januari yang kemarin saya sudah divaksin sendiri ya. Saya sudah divaksin sendiri. Yang pertama, saya kasih tahu, yang dimasukkan ke dalam diri saya bukan chip ya. Kalau chip mark atau tanda chip itu memang yang disebutkan di antikris. Tetapi yang dimasukkan bukan chip, tetapi cairan biasa. Seperti flu shot, seperti waktu saya dapat shot tetanus, vaksin. Jadi bukan chip, tetapi cairan. Nah, saudara, yang kedua, tadi saudara baca firman Tuhan. Kalau yang chip yang akan ditanam oleh antikris nanti pada waktunya, kita nggak tahu kapan, itu dikatakan ditaruh di forehead atau ditaruh di tangan. Karena itu akan menjadi mark, tanda untuk sistem perdagangan. Jadi kalau saudara mau beli apa, mau lakukan transaksi apa, itu harus di-scan di sini atau di sini. Sehingga kalau enggak, saudara akan bisa hidup di zaman itu. Tetapi sekali lagi, saudara, waktu saya divaksin enggak ditaruh di sini atau di sini, tetapi ditaruhnya di arm, ditaruhnya di pundak seperti vaksin-vaksin yang lain. Jadi itu juga salah berarti. Kalau ada orang berkata itu adalah antikris, enggak. Terus berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu di sini dikatakan kalau engkau tidak mau ditaruh chip, maka engkau akan dipenggal kepalamu atau engkau harus menyangkali Tuhan Yesus. Dan waktu saya divaksin, saya tidak disuruh menyangkal Tuhan Yesus. Saya tidak ditanya agama saya apa. Jadi saya mau beritahu sebagai hamba Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, kalau ada orang di luar sana berkata bahwa vaksin itu dari antikris, saudara, saya beritahu itu salah total, itu keliru total, gitu ya. Bahkan yang menarik, maaf, saya tidak menjelek-jelekkan ya, saya tidak menjelekkan satu kelompok.
maaf, memang setelah pemilihan presiden ini, gereja Tuhan di Indonesia atau bahkan di Amerika bahkan di Indonesia maksud saya, terpecah jadi dua. Ada yang satunya pro Trump, wah kami percaya Trump akan dipilih Tuhan. Adanya yang satunya gereja-gereja imigran semua pro Biden dan gereja-gereja Katolik dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, saya ini bingung karena apa? Dulu gereja-gereja yang pro Trump, yang percaya bahwa Trump ini dari Tuhan, sekarang rame-rame menolak vaksin. Ya, karena vaksin itu antikris. Tetapi saudara, setelah diselidiki, yang menyumbang banyak untuk penelitian dan dana untuk vaksin yang namanya Moderna dan Pfizer itu adalah Presiden Trump sendiri. Jadi kalau saudara menentang vaksin ini, ya saudara berarti kalau dalam sepak bola saudara bikin blunder sendiri. Minggu yang lalu dia support Trump, sekarang tidak support vaksin. Padahal yang membuat vaksin itu bisa jadi adalah Presiden Trump. Kalau begitu yang jadi antikris Donald Trump dong, karena Donald Trump yang mendanai vaksin. Nah kan, salah kan? Jadi makanya hati-hati, harus dengarkan dengan baik. Jangan dengarkan hoax. Jangan berita-berita yang dari handphone, yang nggak jelas ini dari mana, apa unsurnya, siapa yang meneliti. Karena confusing, membingungkan. Oleh sebab itu, supaya tidak bingung, hari ini kita ada beberapa dokter yang akan menjelaskan kepada kita. Mereka akan sharing singkat, setelah itu kita pertanyaan, tanya jawab. Tetapi secara teologi, nanti saya akan juga closing statement, right? Secara teologi salah besar kalau vaksin dihubungkan dengan antikris. Karena tidak ada hubungannya, dan nanti juga kita akan belajar bersama-sama bagaimana resikonya, apa yang terjadi, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Baik, dari saya itu dulu. Mari kita welcome Dr. Tommy, Dr. Fajar, Dr. Indrawati yang jauh-jauh dari Indonesia, dari Chicago, datang ke Philadelphia, join untuk sharing bersama-sama kita. Tepuk tangan dong yang meriah biar semangat. Ini snow dingin, ya, ini snow dingin. Baik. Kalau ada pertanyaan, sementara Dr. Tommy, Dr. Fajar, dan Dr. Indri presentasi, kalau saudara ada pertanyaan, ada sesuatu yang bingung, ada yang hoax yang saudara mau clear up, silakan saudara langsung chat ya saudara ya. Di bagian di situ ada bagian kolom namanya chat, saudara boleh ketik pertanyaan saudara ya. Nanti setelah pemaparan kita akan diskusi, tanya jawab bersama-sama. Saya rindu jemaat Nation Worship Center dan semua kita yang di sini boleh clear ya saudara ya. Jadi di pikiran kita sama-sama kita belajar, karena iman kita nggak iman yang sembarangan saudara. Iman kita harus iman yang sesuai dengan pengetahuan yang benar, baik dan buruk yang benar, sesuai dengan ilmu kedokteran, supaya juga saudara jangan disesatkan hari-hari ini. Karena hati-hati menjelang akhir zaman banyak terjadi penyesatan. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama, buka pikiran kita dan buka wawasan kita sama-sama. Kalau saudara ada pertanyaan, langsung tulis di chat sembari kita mendengarkan informasi dari Dr. Tommy dan dokter yang lain. Haleluya. Mari Dr. Tommy, silakan. We welcome you. Langsung dari downtown Chicago yang Shalom, selamat pagi. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan topik vaksin COVID-19. Yang akan saya bahas di sini adalah dari sisi medis, yang seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Pendeta, yaitu mengenai sisi teologinya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah kenapa harus divaksinasi, apa risikonya bila tidak divaksinasi, dan vaksin apa yang paling aman. Nah, kenapa harus divaksinasi? Seperti diketahui bahwa virus COVID-19 ini adalah virus jenis yang baru dan belum ada pengobatan khusus. Dan penularannya cepat dengan tingkat kematian yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, lebih baik mencegah sakit daripada pengobatannya.
Nah, dengan kata lain, perlu divaksinasi. Apa risikonya bila tidak divaksinasi? Risikonya adalah bisa fatal atau kematian bagi orang yang rentan bila terkena infeksi COVID-19. Terutama pada lansia di atas 65 tahun, orang-orang yang ada komorbid, atau orang-orang yang tidak bisa divaksinasi. Berikut ini adalah angka kematian pada lansia di Amerika. Itu 25% pada lansia umur 65 sampai 74 tahun dan 17% pada lansia 75 sampai 84 tahun. Dan 11% pada lansia di atas 85 tahun. Ini jalan nggak? Jalan, bagus. Ya. Jalan ya? Ya, sudah. Mau saya mulai dari pertama lagi atau nggak lanjutkan langsung? Angka kematian, angka kematian. Dilanjutkan saja angka kematian. Ini ya? Ya. Oke. Ya, ini adalah angka kematian dari seluruh dunia yang terjangkit oleh COVID-19. Nah, saat ini seluruh dunia itu sudah mencapai lebih dari 100 juta yang kena. Dan angka kematiannya telah mencapai 2 juta orang. Jadi pandemi ini sedemikian hebatnya, sehingga harus secepatnya kita meredakan penularannya. Yaitu dengan apa? Dengan cara imunisasi massal. Nah, vaksin apa yang paling aman? Ada bermacam-macam vaksin COVID-19, antara lain yaitu Sinovac dari China, Pfizer dari USA, Moderna dari USA, Johnson & Johnson dari USA, kemudian AstraZeneca dari Oxford UK, Sputnik V atau GameCovidVax Gamalaya dari Rusia, Covaxin dari India, CureVac dari Jerman, dan Novavax dari Amerika. Jadi kesimpulannya itu banyak macam vaksin-vaksin yang ditawarkan. Tetapi apa yang paling baik dan apa yang paling aman, nanti kita belajarin bersama-sama ini. Nah, untuk memilih vaksin mana yang aman, perlu dipertimbangkan beberapa faktor. Antara lain jenis vaksin, sifat vaksin, cara kerjanya, cara produksinya, keuntungan dan kerugiannya, termasuk efek samping dan kontraindikasinya. Oleh karena itu, semua vaksin kita golongkan menjadi 3 golongan, yaitu vaksin utuh, vaksin asam nukleat, dan vaksin protein subunit. Nah, berikut ini akan saya bahaskan macam-macam vaksin. Saya mulai dulu dengan vaksin virus utuh. Vaksin virus utuh yang termasuk ini adalah Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin yang dibuat dari China. Dibuat dari virus utuh yang dilemakkan atau inactivated. Yaitu inti virusnya, DNA, RNA-nya dirusak. Sehingga dia tidak bisa menginfeksi sel dan tidak bisa bertumbuh replikasi, tetapi dia masih bisa memicu reaksi imun. Nah, cara melemahkan virus ini bisa dengan panas, bisa dengan bahan kimia, atau dengan radiasi. Nah, apa keuntungan dan kerugian Sinovac? Keuntungannya adalah mudah diproduksi, mudah penyimpanannya, mudah ditransportasi, dan cepat membangkitkan reaksi imun. Dan apa kerugiannya? Kerugiannya yaitu hanya baik untuk usia 18 sampai 59 tahun, tidak bisa untuk usia di atas 60 tahun. Dan tidak boleh diberikan pada orang dengan komorbid. Misalnya ada penyakit hipertensi, ada penyakit jantung atau gagal jantung, ada penyakit ginjal yang kronis, misalnya nephrotic syndrome, ada infeksi akut atau infeksi saluran pencernaan, ada penyakit tiroid, ada penyakit reumatik,
ada penyakit autoimun, dan ada kanker. Nah, Sinovac ini diperlukan 2 vaksin suntikan. Dia suntikan kedua itu adalah 14 hari setelah suntikan pertama. Maaf Dokter Tommy, Ya. maaf Dokter Tommy, Ya. saya interrupt sebentar. Ya. Tanya tante saya telepon kemarin dari Indonesia, ini orang di atas 60 nggak boleh divaksin loh. Saya bingung loh, kok bisa kalau di Amerika justru harus divaksin umur di atas 60. Ternyata kita belajar bahwa Sinovac itu tidak bagus untuk orang di atas 60. Betul ya Dokter Tommy? Ya, betul. Itu menurut karena menurut penelitian itu waktu dia lakukan penelitian di Sinovac itu di Turki, di Brasil, di Indonesia, itu kategorinya mereka uji kliniknya tidak termasuk orang-orang yang di atas 60 tahun. Karena mereka kenapa? Karena mereka takut kalau yang usia di atas tinggi itu rentan, itu kalau disuntik itu pada mati semua. Jadi ketakutan. Nah, ini sebetulnya di belakang itu ada pabrik-pabrik obat yang karena mau menjagokan vaksinnya supaya bisa laku. Jadi nggak mau dulu diselidikin pada yang orang-orang tua. Ya. Nah, kalau di Amerika itu karena jiwa-jiwa orang tua itu sangat dihargai. Itu namanya senior. Jadi itu kalau di sini juga vaksinasi dilakukan, dimasukkan Pfizer, Moderna, vaksin-vaksin lain, dimasukkan kategori orang-orang tua. Karena kenapa? Karena mereka jiwanya sangat berharga dan mereka tuh diutamakan dulu. Sehingga kalau di program vaksinasi di Amerika sini, nah itu sekarang sudah fase ke-1B. Fase ke-1B itu sekarang sudah diutamakan untuk orang-orang lansia yang di atas 60 tahun, 65 tahun yang ada di rumah-rumah jompo gitu. Jadi supaya mereka tuh nyawanya tuh dihargai, dilakukan dulu. Nah ini kebalikan dengan Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana kalau Indonesia tuh takut barangkali kalau orang tua tuh mati atau gimana, saya nggak tahu. Kalau di Amerika mereka diutamakan orang tua senior. Baik dokter, boleh lanjut. Terima kasih. Oke. Nah ini vaksin asam nukleat ya. Vaksin asam nukleat ini ada 2 macam, yaitu messenger RNA dan DNA. Nah, vaksin Pfizer dan Moderna itu termasuk vaksin asam nukleat messenger RNA. Ini perlu 2 kali suntik. Vaksin Pfizer suntikan kedua adalah 3 minggu setelah suntikan pertama. Sedangkan vaksin Moderna suntikan kedua adalah 4 minggu setelah suntikan pertama. Nah, ini vaksin Pfizer dan Moderna, apa komposisinya? Komposisi kedua vaksin ini sama, yaitu messenger RNA, lemak, gula, dan garam. Dan apa bedanya? Perbedaannya adalah lemak yang terdapat di sekeliling messenger RNA, di mana Moderna lebih stabil dari Pfizer. Sehingga vaksin Pfizer dikatakannya harus disimpan dalam lemari es yang freezer minus 70 degree Celsius. Sedangkan Moderna bisa disimpan dalam lemari es biasa sampai 30 hari. Dan kalau kita simpan di dalam lemari es yang minus 20 degree Celsius, itu bisa tahan sampai 6 bulan. Nah, kedua vaksin ini telah di-approve oleh FDA sebagai Emergency Use Authorization. Karena kenapa? Karena selama pandemi ini, daripada nggak ada vaksin yang bisa menyelamatkan orang-orang mati banyak, jadi terpaksa FDA memberikan izin untuk sebagai pemakaian darurat. Nah, AS di sini, di AS vaksinasi COVID-19, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya adalah efikasi kedua vaksin ini adalah 95%. Jadi aman untuk orang-orang yang di atas 65 tahun karena mereka data ujinya itu sudah termasuk orang-orang yang tua. Dan vaksin ini terbukti sudah pernah dicobakan pada lansia yang 91 tahun di Inggris. Dan di Amerika juga dicoba pada lansia 89 tahun. Dan akhir-akhir ini juga
Raja Arab Saudi, Raja Salman, yang juga melakukannya sendiri. Nah, efek sampingnya yang membahayakan sekali itu hampir tidak ada. Nah, itu cuma efek-efek ringan aja. Ya, apa efek sampingannya? Efek sampingannya adalah ringan, seperti pada kita vaksinasi secara umumnya, yaitu ada gejala sakit pada tempat suntikan, ada nyeri otot, ada nyeri sendi, ada lesu, dan panas. Nah, hal-hal ini menandakan reaksi imunnya baik, dan gejalanya akan hilang sendiri dalam 1-2 hari. Nah, bagaimana Pastor Benny itu waktu disuntik ada tanda-tanda itu ya nggak? Saya kemeng aja malamnya Dokter Tommy. Cuma itu aja sama kena flu shot. Tapi Dokter Tommy ini menarik banget. Vaksin Pfizer dan Moderna itu katanya harus disimpan di tempat yang dingin. Nah, itu menjawab pertanyaan saya. Kenapa kok Indonesia yang dibeli vaksinnya Sinovac? Ternyata saya dapat tahu kenapa Mr. Jokowi beli ini. Karena kalau beli Pfizer sama Moderna akan nggak bisa kan negaranya panas ya Dokter Tommy, apalagi disebarkan ke seluruh Indonesia, perlu berapa kulkas itu sampai bisa sampai ke Jember, Jawa Timur, tempat kampung saya. Ya, inilah suatu kendala ya. Kejelekan pada Pfizer ini adalah dia harus disimpan dalam freezer yang minus 70 degree Celcius. Kenapa? Karena itu loh, kulit yang meliputin vaksin itu, yang dia pakai vaksin messenger RNA kan, inti daripada inti virus itu, dia harus dibungkus. Kalau dia nggak dibungkus itu bisa rusak, nggak bisa dipakai. Nah, itu pembungkusnya itu rapuh. Jadi kalau dia kena panas dia lumer. Kayak kita es krim gitu, es krim kalau kena panas dia lumer. Sehingga itu satu-satunya cara harus dibekukan sampai minus 70 derajat Celcius baru dia bisa utuh baik. Nah, kalau nanti divaksinasi itu juga dari 70 derajat Celcius itu juga harus supaya dia cair, kan dia beku kan, supaya dia cair dia harus diangkat lagi, ditaruh di kulkas biasa. Tapi setelah ditaruh di kulkas biasa itu harus segera dipakai, nggak bisa tahan lama. Kalau lama itu vaksinnya rusak, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, kan itu juga ada orang menanyakan ya, kenapa itu vaksinnya cepat rusak, terus dari mana kita tahu bahwa vaksin itu mau disuntik tuh masih bagus atau enggak gitu ya, atau udah rusak ya. Nah, itu sebenarnya ada tandanya di botolnya. Misalnya dia kasih botolnya, dia kasih warna abu-abu atau warna coklat. Jadi kalau kita bawa keluar vaksinnya, kalau vaksinnya tadinya putih menjadi coklat atau kuning, nah itu berarti sudah tidak bagus. Jadi percuma kita suntikkan, tidak ada efeknya. Maka itu harus terbuang itu. Nah, masalahnya kalau misalnya suster-suster atau petugas kesehatan yang tidak ngerti, mereka ayo aja main suntik aja. Setelah disuntik, nanti dibilang, wah, kok udah suntik masih bisa kena penyakit ya? Nah, itu satu faktornya. Nah, terjawab nggak pertanyaan saya? Terjawab. Jadi nggak bisa ya Pfizer sama Moderna ke Indonesia ya Dokter Sebetulnya masih bisa. Itu biasanya mereka kirim pakai kontainer, tapi kontainer itu dalamnya sudah berupa kulkas dingin gitu. Kayak orang dagang tuh kirim ikan, kirim apa gitu, sudah dalam kulkas. Kulkasnya ada 2 macam, kulkas yang biasa dan kulkas yang seperti freezer itu. Nah, sampai di Indonesia itu harus cepat dipindahkan di tempat yang dingin. Nah, waktu pemindahan itu sebetulnya buat sementara waktu itu boleh dipindahkan dengan kontainer dikasih dry ice. Dry ice tahu? Es itu. Dry yang kering punya. Yang seperti kalau kita di laboratorium kita pindah-pindahkan itu vaksin atau pindah apa, kita kontainer diisi dengan dry ice. Jadi es batu yang keras gitu ya. Itu tangan kita kalau masukkan langsung beku. Kalau lama bisa mati tangan kita itu. Nah, itu sementara pakai kontainer untuk dipindahkan. Nah, setelah itu harus cepat dipakai. Nah, kalau misalnya Indonesia beli vaksin gini, dia harus cepat pindahkan ke kulkas atau cepat dipakai untuk divaksinasi. Nah,
kendala yang akan datang itu adalah susah kalau Indonesia tuh Pfizer tuh dikirim sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, sampai ke mana puskesmas itu kendalanya memang ada, tidak bisa ditahan lama. Nah, kalau mau juga yang Moderna itu lebih tahan terhadap ini suhu. Jadi maka itu mereka disimpan di dalam suhu biasa, itu bisa tahan 30 hari, nggak rusak. Nah, kenapa itu Indonesia beli vaksin Pfizer dan Moderna? Karena kedua vaksin ini telah diuji coba pada orang yang di atas 65 tahun. Jadi sudah aman. Sekarang vaksin yang ditawarkan di dunia ini, ya nggak ada yang bisa di atas 65 tahun. Yang ada cuman di bawah 60 tahun seperti Sinovac ini pakai. Ya. Nah, kenapa itu Sinovac ditawarkan gitu? Karena Sinovac dia pakai teknologinya adalah teknologi yang zaman kuno. Zaman kuno itu adalah teknologi seperti kalau kita tuh cacar loh, ya, misalnya cacar. Cacar itu dia ambil sedikit itu kuman cacarnya ditempelkan kepada manusia, itu supaya manusia ditularkan cacar agar manusia menimbulkan antibodi terhadap vaksin cacar, terhadap kuman cacar, itu virus cacar. Nah, jadi Sinovac ini mereka waktu penelitian itu dia tuh ambilnya tuh kuman asli loh, kuman dari coronavirus loh, kuman asli. Nah, itu cuma dilemahkan aja, diinaktif, jadi intinya dirusak, tapi kulitnya masih utuh. Jadi kulit masih utuh itu masih ada kesanggupan untuk merangsang timbulnya imun sistem. Ya, nah inilah masalahnya, banyak orang bikin hoax. Bikin hoax itu bilang apa? Kalau Sinovac itu kuman asli, nanti kalau dimasukkan bukan sembuh, malah timbul penyakit COVID. Nah, banyak yang disebarkan dari medsos gitu. Maka ini suatu kendala, bikin orang jadi pesimis, takut kalau mau divaksinasi. Wah, kalau gitu Sinovac nanti jangan-jangan kena lagi COVID-nya itu. Karena ini setiap vaksin itu tidak 100% perfect. Ya, pasti ada misalnya 1% atau 2% yang kena. Nah, orang takutnya tuh nanti dia yang termasuk golongan yang 1% ini. Tahu-tahu orang yang suntik aman, tahu-tahu dia yang suntiknya sial kena penyakitnya itu. Nah, maka itu oleh WHO itu dibikin standar, ya, yaitu harus di bawah 1%. Misalnya 0,1% atau 0,5%, itu masih ada kemungkinan untuk di-approve oleh FDA. Ya, maka itu sekarang sebetulnya vaksin-vaksin sekarang yang ada di pasaran, aturannya oleh FDA itu tidak boleh dikeluarkan. Karena masih dalam uji klinik yang fase keempat. Nah, banyak orang masyarakat tuh tidak mengerti. Mereka tuh pikir, wah kalau udah uji klinik fase ketiga, itu sudah aman lah bisa dipakai. Ternyata tidak. Kalau secara ilmiah, itu harus 4 uji. Jadi fase klinik uji yang keempat, yaitu pada masyarakat luas, mencakup sampai berjuta-juta orang. Nah, dari sekian juta orang itu, nanti baru diambil kesimpulan berapa persen yang kena efek sakitnya, berapa persen yang mati. Nah, kalau matinya itu di bawah 1%, itu FDA masih mengakui, sehingga nanti baru dibikin surat izin. Nah, vaksin ini boleh diedarkan untuk seluruh dunia. Nah, untuk mencapai fase ini, itu biasanya perlu bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Jadi nggak bisa. Itulah kendalanya kalau di Amerika tuh apa-apa harus aman. Jadi harus melalui uji FDA. Tapi setelah lulus uji FDA, itu obatnya sudah aman. Sudah pasti dijamin aman. Nah, beda dengan kalau di negara Jerman atau di mana ya, mereka tidak ada FDA. Jadi pokoknya kalau sudah ada vaksin, ya laju aja, dicoba aja. Jadi, nah contohnya seperti satu di Inggris ya. Inggris itu dia pakai AstraZeneca. AstraZeneca itu sebetulnya baru di fase ketiga. Nah, fase ketiga itu aturan tidak boleh disuntikkan ke masyarakat. Tapi fase ketiga itu mereka sudah, ayo kita suntik aja ke rakyatnya. Nah, maka itu sekarang AstraZeneca itu yang dipakai adalah fase ketiga uji klinik, belum fase keempat.
Kalau kita Moderna, Pfizer udah fase keempat, yaitu Dr. pada Tommy. masyarakat luas. Dr. Tommy, Ya. kita sering lihat beberapa kali di video itu kan itu yang jadi pertanyaan. Ada nurse yang di Tennessee disuntik langsung kolaps. Ada yang di Jerman juga disuntik terus beberapa saat meninggal dunia. Terus yang kemarin juga kalau nggak salah telah disuntik Pfizer 2 minggu meninggal dunia. Mohon dijelasin, Dr. Tommy, seperti tadi dikatakan vaksin itu tidak perfect. Ya, tapi memang ada resikonya. Bagaimana menjawabnya, Dr. Tommy? Terima kasih. Nah, itu begini. Itu yang terjadi di Florida adalah ahli kebidanan sendiri, dokter ahli kebidanan. Itu kalau nggak salah namanya Michael itu. Umurnya 56 tahun. Dia waktu disuntik nggak segera mati. Itu dia suntik 16 hari kemudian setelah disuntik, terus meninggal. Nah, setelah dilakukan otopsi, kan kalau di Amerika harus diotopsi, dicari tahu sebabnya. Ternyata setelah diotopsi, itu tidak disebabkan oleh vaksin, tapi karena dia sudah punya komorbid. Komorbid tahu, jadi penyakit penyertanya. Dia sebetulnya sudah ada penyakit komorbid itu, diselidikin, dia sakit matinya karena adalah trombositopenia. Kalau istilah kedokterannya namanya trombositopenia. Trombositopenia itu adalah kekurangan trombosit, yaitu kekurangan sel-sel untuk pembukuan darah. Sehingga dia waktu ada ada darah yang masuk ke dalam otaknya itu, di kapilernya itu, dia merembes. Jadi darahnya kan encer. Jadi encernya dia ngerembes. Kayak itu aja, kayak seperti kalau penyakit demam berdarah, dengue. Kenapa kulitnya tuh ada bercak-bercak buku darah itu? Karena itu merembeskan darah. Jadi kapiler-kapiler dari pembuluh darah itu rapuh, sehingga darah yang nembus itu dia bisa nembus ke kulit, jadi ada warna biru kan. Nah, ini trombositopenia pada dokter ini karena dia punya kapiler juga begitu rapuh, sehingga dia waktu perembusan dia tuh kurang trombosit untuk pembukuan darah, sehingga waktu dia darahnya masuk ke dalam otak nggak berhenti, jadi perdarahan otak, jadi mati karena perdarahan otak. Nah, setelah diotopsi ternyata dia mati perdarahan otak itu bukan oleh vaksin tapi oleh si trombositopenia dengan penyakitnya sendiri. Nah, kedua yang menjawab pertanyaan, kenapa itu ada juga ini bilang di Norwegia 23 orang disuntik yang tua-tua 85 tahun ke atas itu mati. Nah, itu oleh pemerintah Norwegia itu juga sudah dilakukan otopsi. Ternyata dari 23 itu 13 yang mati, ya, itu disebabkan apa? Sebabkan karena mereka memang sudah punya komorbid, sudah 85 itu sudah mau meninggal gitu. Jadi bukan karena gara-gara disuntik itu terus yang meninggal. Maka itu dibantah oleh orang Norwegia sendiri, pemerintah Norwegia, dan dibantah oleh Pfizer karena tidak ada hubungannya. Nah, terus kalau pada yang suster yang disuntik itu, ya, itu juga diperiksa itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan vaksin. Dan bisa kemungkinan, katanya bisa kemudian waktu dia disuntik itu, dia perutnya lagi lapar gitu. Jadi kayak seperti orang aja lah, kalau orang disuntik, kalau perutnya lapar, dia tahu-tahunya bisa pingsan. Nah, oleh karena itu, dibikin protokol, kalau orang yang disuntik itu, yang ada komorbid atau apa, itu harus disuntikkan vaksinasi di rumah sakit. Jangan di pinggir jalan seperti kita di Amerika sini ada drive-thru gitu kan. Drive-thru itu tidak cocok. Drive-thru itu harus pakai anak-anak muda yang memang sehat, nggak ada penyakit sama sekali. Karena tujuan vaksin ini adalah untuk orang yang sehat, bukan untuk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit tidak boleh divaksin. Dari orang yang sehat baru boleh. Terima kasih Dr. Tommy. Ini ada yang nanya di chat. Kalau sudah kena COVID-19, terus sekarang sudah sehat, apakah perlu divaksin? Nanti takutnya kalau nggak divaksin sakit lagi. Tapi ada yang bilang bahwa kalau sudah COVID, saya sudah sehat, nggak bisa kena COVID lagi. Nah, bagaimana Dr. Tommy? Itu begini. Itu sebetulnya gini ya. Sebenarnya kalau dibilang ini ada dua macam ya imunitas tubuh ya. Sering orang nggak ngerti itu ya, nggak salah paham tuh. Dua macam imunitas tubuh itu
adalah namanya satu, kalau istilah kedokteran namanya tuh itu natural immunity. Ya, yang satu lagi namanya vaccine induced immunity. Vaccine induced immunity adalah imunitas tubuhnya disebabkan karena dikasih vaksin. Sedangkan natural immunity adalah vaksin yang didapat dari dia ketularan penyakit asli. Nah, jadi apa bedanya? Jadi yang natural itu, immunity itu, vaksin, dia punya badan dan antibody, itu lebih kuat, lebih natural daripada diberikan dengan vaksin induced. Jadi dirangsang oleh vaksin. Nah, kemudian tergantung badan masing-masing, dia punya produksi antibody-nya itu, sistem imunnya bagaimana. Ada yang tahan 30 hari, ada yang tahan 6 bulan, ada yang tahan 3 bulan, ada yang tahan. Kalau yang natural dikatakan bisa tahan sampai 12 bulan, bahkan sampai 2 tahun. Tapi kalau induced vaksin immunity, itu tidak bisa tahan lama. Itu biasanya paling lama lah, setahun itu harus dikasih booster lagi. Contohnya seperti kalau kita vaksinasi influenza, itu setiap tahun sekali kan kita disuruh pemerintah, suntik lagi. Karena imun dalam tubuh kita, antibodinya sudah nggak ada. Nah, jadi tergantung pada masing-masing badan, ada yang induced atau natural itu tahannya cuma 3 bulan atau 6 bulan. Maka itu habis 3 bulan, sebetulnya kalau yang benar harus dicek dulu di laboratorium antibodinya ada nggak. Kalau nggak ada, boleh disuntik. Tapi karena ini kan repot, ya, harus keluar biaya, harus macam-macamnya itu, sehingga jadi pemerintah bilang begini aja. Pokoknya kamu dalam 90 hari, kamu tidak ada gejala apa-apa lagi, tidak ada rasa apa-apa, boleh suntik. Itu kriterianya gitu, 90 hari. Terima kasih Dr. Tommy. Wow, ini luar biasa nih, banyak pertanyaan, tapi memang waktunya luar biasa. Jadi Dr. Tommy bisa kasih closing statement 1-2 menit, setelah itu kita masuk Q&A ya, karena sudah banyak pertanyaan, tetapi waktu kita nanti kita bikin seminar sesi yang kedua. Dr. Tommy finishing dulu, closing, setelah itu kita akan Q&A. Ada 400 pertanyaan ini sudah di sini. Ada 4 pertanyaan maksud saya. Oke. Silakan dulu selesaikan, setelah itu kita masuk tanya jawab. Terima kasih, Dok. Oke. Saya cuma kasih kesimpulannya aja lah ya. Iya. Kesimpulannya. Jadi kalau kesimpulannya berdasarkan macam-macam faktor yang kita pertimbangkan itu ya, boleh kita ambil kesimpulan bahwa semua vaksin COVID-19 itu adalah pada umumnya aman, ya. Dan karena saat ini cuma ada 3 tawaran vaksin itu, jadi lebih baik kita pilih aja lah antara 3 itu daripada tidak divaksinasi, daripada nanti kena penyakit COVID pada mati semua, yaitu diambil yang tersedia yang 3 itu. Jadi kalau 3 itu orang yang di atas 60 tahun, ya jangan pakai Sinovac karena tidak memenuhi kriteria. Nah, pakai aja vaksin Pfizer atau Moderna. Tapi kalau misalnya bagi orang yang ada lagi misalnya penyakit komorbid yang berat, itu sebetulnya masih ada vaksin satu lagi yang bagus, yaitu Novavax, tapi belum keluar. Nah, kemudian, apalagi ya, bahwa saya cruising tadi ya. Ya dah, pokoknya untuk orang-orang yang tidak bisa divaksinasi lah ya, itu harus jaga diri lah. Yaitu, maksudnya itu nggak bisa vaksinasi, jaga diri dengan mempertinggikan daya tahan tubuhnya lah. Ya, misalnya dengan makan sehat, tidur cukup, ya, tidak merokok, tidak alkohol, makan vitamin, mineral, dan juga olahraga. Dan kemudian jangan, ya lebih baik tinggal di rumah lah. Ya, jangan banyak keluar, terus jangan di tempat yang orang-orang ramai lebih dari 5 orang, atau menghindari kontak dengan orang sakit, ya, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya itulah. Ya, nah, terus, ya apalagi ya kesimpulannya, saya rasa itulah. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong biar semangat. Wow. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, ada Dr. Fajar, Dr. Indra Yati nanti akan boleh membantu. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya menulis kesimpulan catatan yang sangat bagus waktu ibadah Pentakosta dari Dr. Tommy. Dan menurut Matius pasal 5 dikatakan kita ini orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia.
Jadi waktu pemerintah memiliki proyek untuk vaksinasi, ayo dong orang Kristen jadi terang, jadi garam, bukan malah menyebarkan hoaks. Karena apa saudara, seperti tadi Dr. Tommy sampaikan, kita harus sedia payung sebelum hujan. Kalau seseorang sudah kena COVID, itu negara akan habis duit banyak sekali untuk merawat mereka berhari-hari dan sebagainya, bahwa resikonya luar biasa. Bahkan negara tidak akan bangkit kalau terpuruk dengan terpuruk dengan COVID-19 ini. Oleh sebab itu, yuk kita belajar sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih baik divaksin sehingga negara Indonesia atau negara di mana kita tinggal tidak keluarkan duit lebih banyak dan ekonominya semakin cepat recovery gitu ya. Jadi jangan rame-rame nolak kalau nggak ngerti, itu malah merugikan negara ya. Orang Kristen malah jadi rongrong buat negara, bukan mendukung negara. Betul ya Dr. Tommy ya? Ya, betul. Betul sekali. Ya, baik. Terus yang terakhir dari saya, setelah itu kita masuk tanya jawab. Saudara, saya belajar di Amerika itu ada sekitar 2 juta kecelakaan mobil setiap tahun. Ya, yang meninggal hampir 40.000. Ya, 2 juta kecelakaan, yang meninggal 40.000. Pertanyaannya, apakah Anda tetap nyetir mobil? Walaupun sudah tahu ada 2 juta kecelakaan, tentunya saudara masih siapa? Pasti nyetir mobil. Memang ada resiko divaksin, tetapi resikonya sangat kecil dan jangan diagung-agungkan. Justru resiko untuk tidak divaksin itu jauh lebih luar biasa. Oke, baik. Ada pertanyaan pertama. Mungkin Dr. Fajar masih ada? Dr. Fajar masih ada? Pak Tommy boleh dengar dari Dr. Fajar ya? Oke. Ya, Dr. Fajar, ini ada pertanyaan. Nah, kalau vaksinnya Pfizer itu nggak bisa sampai Indonesia, sementara Sinovac itu nggak baik untuk di atas umur 65, terus orang tua Indonesia divaksin apa dong? Padahal Pfizer bisa masuk ke Singapura. Lah kenapa kok nggak bisa masuk ke Indonesia? Mungkin Dr. Fajar yang asli di Indonesia boleh menjawab. Mungkin ada Lansia di atas 60 ya, disuntik apa? terus usia yang udah 65 disuntik apa ya Dr. Fajar? Mungkin Dr. Fajar punya bocoran dari Pak Jokowi. Silahkan. Ada enggak ya Dr. Fajar ya? Ada. Ada masih. Masih ada Dr. Fajar, silakan di-unmute. Haleluya. Atau sudah tidur? Masih mute. Dr. Fajar masih mute. Masih mute, Dr. Fajar. Silakan. Ya. Ya sudah, dokter. Ya. Rencana bulan Maret Moderna ada di Indonesia. Oh. Jadi itu yang sebaiknya dipakai untuk lansia. Oh, jadi Pfizer bulan Maret sudah ada. Rencana. Oh, rencana. Oke. Ya bagus lah. Jadi bisa buat lansia. Memang saya juga sebelumnya ada beberapa pertanyaan kepada saya. Mereka nanyakan saya, jadi gimana itu? Apakah lebih baik pergi Singapura? Karena Singapura memang sudah lama juga ya dilakukan di Singapura, Pfizer dilakukan di Singapura. Jadi gimana terbang ke sana? Ya silakan, saya bilang kalau kamu ada duit terbang ke sana boleh, dan juga kalau Singapura sana mengizinkan. Karena Singapura sana juga dia ditujukan kepada penduduk lansia sendiri juga. Nah, kalau jatahnya masih ada buat orang luar ya barangkali bisa diterima. Tapi kalau sudah tidak ada jatah, walaupun bagaimana kamu ke sana tetap ditolak. Jadi lebih baik tunggu Pfizer ada di Indonesia. Gitu aja. Ya. Baik, terima kasih Dr. Fajar. Dr. Indrayati masih ada ya, Dr. Indri. Nah, Dr. Indri ini mohon live ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Dokter Fajar lagi deh ya. Dokter Fajar, ini ada yang tanya, ada yang sakit hipertiroidism atau alergi dan alergi ya. Apakah boleh dapatkan vaksin? Ya. Tidak boleh. Ya, kalau autoimun nggak boleh. Ya kalau yang hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun itu tidak boleh ya. Tetapi kalau yang orang dioperasi tiroidnya lalu tidak punya tiroid hormon itu boleh itu. Jadi kita harus
meyakinkan hipo atau hipertiroidnya karena apa sebabnya. Kalau karena operasi boleh, tapi kalau bukan karena operasi, tahu-tahu ada hipo atau hiper, nah sebaiknya jangan gitu. Baik. Kenapa ya dokter ya? Kayak nggak salah nih sepertinya istrinya dokter juga ini. Iya, betul. Wah, dua-duanya dokter Ibu Fajar dan dokter Fajar. Wah, suami. Kalau boleh tahu kenapa ya dokter ya? Kalau yang Ibunya hipertiroid Iya, itu iya. tidak boleh. Boleh saya jawab, kalau yang operasi biasanya karena pembesaran kelenjar tiroid, sedangkan kadar hormonnya normal. Biasanya kadar hormonnya normal, cuma pembesaran kelenjar tiroid, jadi normal, hormonnya normal, jadi boleh disuntik. Misalnya seperti suami saya, Dokter Fajar, pada tahun 95 pernah dibuang tiroidnya, seluruh tiroid dibuang karena dicurigai kanker tiroid. Kemudian di Singapura oleh dokter bedah di sana dibuang keseluruhannya. Jadi seumur hidup harus minum hormon tiroid. Nah, kalau itu karena waktu operasi kadar hormonnya normal, bukan hipertiroid hipotiroid, itu boleh. Tetapi kalau yang tiba-tiba pasien tanpa sebab tiba-tiba kadar tiroidnya tinggi, hipertiroid, itu yang autoimun, itu tidak boleh. Oke. Baik. Baik. Ada pertanyaan lagi nih, Dokter Fajar dan Ibu. Wah, kita punya 4 dokter nih, luar biasa di sini. Boleh saya tambahkan sedikit? Sakit gula. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Nah, itu apa yang dikatakan Dokter Fajar sama Dokter Esther itu, yaitu betul, tidak masalah, betul. Memang kalau komorbid itu tidak mutlak, nggak boleh, tidak mutlak. Jadi kalau komorbid yang bisa diatasin atau terkontrol itu bisa dilakukan vaksinasi. Seperti tadi contohnya kalau hipotiroid hipertiroid itu bisa terkontrol, itu masih boleh. Kemudian pada penyakit misalnya diabetes, ya, diabetes itu kan kalau komorbid tidak boleh disuntik. Tapi kalau diabetes yang sudah terkontrol, yaitu misalnya dia punya darah A1C-nya itu kurang dari 7,5, itu boleh, tidak terkontrol. Tapi yang kalau orang yang baru kena diabetes, yang belum tahu dia masalahnya terkontrol atau tidak, itu tidak boleh disuntik, ya. Dan yang mutlak, jadi yang orang siapa yang tidak boleh disuntik, yang mutlak adalah yang sama sekali adalah orang yang alergik. Orang yang alergik itu adalah sama sekali tidak boleh divaksinasi. Karena itu bahaya, ada anafilaktik shock. Jadi kalau shock itu dalam berapa menit tidak ditanggulangin, itu bisa mati langsung. Jadi itu yang paling ditakutkan, itu yang mutlak tidak boleh. Kalau yang lain-lain masih boleh, seperti penyakit tiroid, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, darah tinggi. Kalau hipertensinya di bawah 140, 90 dan sudah terkontrol, itu boleh disuntik. Jadi relatif itu, ya, yang mutlak tidak boleh anafilaktis. Nah, dianjurkan juga kalau misalnya orang yang ada penyakit-penyakit begini harus suntiknya ke rumah sakit yang ada fasilitas ICU atau bisa tanggulangin. Misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, dia terjadi shock, bisa langsung ditanggulangin, ya. Dan dikasih tahu bahwa orang demikian harus setelah disuntik 30 menit tidak boleh pulang dulu, tunggu dulu ada reaksi apa. Nah, kalau tidak ada reaksi itu baru boleh pulang. Sedangkan pada orang biasa itu paling sedikit juga harus 15 menit nunggu, ya. Nah, itu kalau orang-orang muda itu boleh itu drive thru karena mereka tuh nggak ada apa-apa, ya terus saja jalan, habis suntik nyetir mobil terus jalan gitu, nggak masalah. Ya, terima kasih Dokter Tommy, luar biasa, betul. Setelah saya disuntik Pfizer, saya disuruh duduk 20 menit dipantau supaya tidak ada apa-apa baru boleh pulang. Tapi tadi sangat bagus. Bapak Ibu Saudara belajar ya, kalau ada alergi. Sekali lagi tadi ya, ada alergi, please hati-hati. Jangan langsung ya keburu-buru vaksin karena harus tanya sama dokternya dulu. Termasuk tadi juga ada yang tanya kalau sakit gula di bawah 60 tahun apakah divaksin?
seperti jawaban Dokter Tommy tadi, harus dicek dulu gulanya apa. Oleh sebab itu mungkin berdiskusi dengan dokter itu lebih tepat. Jadi harus tanya ke dokternya. Wow, ini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Waktunya sudah hampir habis. Nanti kita akan tanya lagi. Sekarang saya mungkin ingin dengar closing statement dari Pak Fajar ini dan Ibu Fajar, Ibu Esther. Saudara, Pak Fajar juga Pak Pendeta ini, gembala di GBI Muara Karang. Jadi ini Ibu dan Bapak Gembala, Pendeta gitu ya. Mungkin boleh kasih closing statement Dr. Fajar atau Ibu sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan menanggapi vaksin ini? 1 menit, Dr. Fajar. Terima kasih. Ya, Ibu 1 menit, Dr. Fajar 1 menit. Boleh deh, kan Bapak Gembala ini. Ya, hamba Tuhan. Silakan. Bapak, saudara sebagai orang beriman, kita dalam firman Tuhan dikatakan kita harus patuh kepada pemerintah yang ada di dunia. Dan pemerintah kami melakukan vaksinasi yang pertama memang dari Sinovac. Dan Sinovac ini hanya dapat diberikan usia 18 sampai 59 tahun. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, kita yang sudah lanjut usia harus bersabar, saudara. Harus bersabar. Apa yang pemerintah sarankan ya kita ikuti. Kita belum mendapat bagian karena rencananya entah April, entah Maret, saya lupa, Moderna akan datang. Mungkin itu akan diberikan kepada orang-orang yang lanjut usia untuk di Indonesia. Nah, sementara kita menunggu giliran vaksin untuk usia lanjut, ya kita tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan tidak berkerumun. Itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Esther. Jadi ya tidak usah rame-rame ke Singapura ya, karena belum tentu di Singapura juga akan diterima. Jadi banyak berdoa, jaga social distance sebagainya sampai Moderna sampai Indonesia. Wah, ada Dr. Tommy, maaf nih terakhir ya Dr. Tommy. Setelah itu closing statement juga dari Dr. Tommy 1 menit. Kalau ada yang asma sama darah tinggi boleh divaksin enggak? Silakan Dr. Tommy. Ya kalau yang darah tinggi itu kalau setelah bisa dikontrol, yaitu darah tingginya di bawah 140 per 90 itu boleh. Kalau yang asma itu biasanya ada reaksi alergik gitu. Alergik asma itu macam-macam, bisa karena dari debu, bisa dari makanan, bisa dari pollen, dan macam-macam. Pokoknya dia termasuk yang kategori alergik. Nah, itu alergik itu sebenarnya tidak boleh. Itu mutlak orang yang alergik tidak boleh disuntik. Nah, kecuali kalau dia itu alergik itu bukan dari seperti keturunan atau bukan dari barangkali dia 10 tahun yang lalu enggak, tapi tiba-tiba kena gitu. Nah, itu harus ditahu bahwa dia tuh benar-benar alergik atau enggak. Nah, itu harus diperiksa dokter. Kalau memang terbukti dia alergik, ya enggak boleh. Kalau dia cuma bukan alergik, ya boleh gitu. Nah, gitulah. Baik, Dr. Tommy. Wah, ini saya minta maaf. Satu lagi pertanyaan untuk Dr. Fajar ini paling cocok. Ini banyak pertanyaan, ada 1000 pertanyaan lagi yang masuk ini. Wow, sampai besok pagi nih jawabnya. Nah, 1 menit lagi selesai ya. Permisi Dr. Fajar, kalau pernah operasi pengangkatan tiroid, sekarang masih rutin minum X-T-Rock dan tiap 9 bulan sekali dilakukan ablasi atau penyinaran. Sisa masa yang katanya masih ada, apakah boleh divaksin itu dok ya? Karena mungkin Dr. Fajar punya pengalaman dengan tiroid. Silakan dokter. Di unmute dulu, minta maaf. Masih mute Dr. Fajar. Ya. Ini case nyata Dr. Fajar ya, silakan. Ada CA nggak? Ya, ada karsinomanya nggak? Diduga cancer nggak? Tiroidnya itu.
Kalau ada gimana? Kalau tidak ada gimana? OCA tidak boleh. Kalau ada tidak boleh. Kalau ada tidak boleh. Karena pengobatan kanker kan menurunkan imunitas juga ya. Jadi kalau ada resiko kanker sebaiknya jangan. Gitu. Baik. Oke. Wow, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia, hampir 40 lebih tadi yang mendengarkan. Tepuk tangan juga. Wow. Pak Tommy terakhir ini. Lah terus anak-anak kita gimana yang di bawah 16 tahun? Karena kita punya anak kecil di Amerika karena Pfizer dan Moderna nggak boleh diberikan kepada anak-anak di bawah umur 16. Lah terus piye arek-arek? Gimana anak-anak kita ya? Ya, silakan. Nah, sebetulnya buat anak-anak itu ada satu vaksin tapi belum keluar. Ada. Itu namanya vaksin Johnson & Johnson. Mereka tujuannya untuk yang anak-anak. Jadi terutama ditujukan kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau anak-anak sekolah kan sekarang kan lockdown, tidak boleh sekolah. Jadi bagaimana? Vaksin-vaksin itu biasanya untuk 16 tahun ke atas. Sedangkan mereka kan perlu sekolah. Nah, oleh Johnson & Johnson dilakukan suatu macam obat, yaitu bisa buat anak kecil. Nah, itu harapan kalau Johnson udah keluar bisa buat anak-anak. Nah, dan di samping itu juga karena anak-anak biasanya imun sistemnya, daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada orang dewasa. Sehingga mereka waktu penelitian nggak termasukkan dulu. Yang penting buat yang high risk-nya dulu, yang orang dewasa, orang yang lansia dulu, yang ditolong. Dia pikir kan anak-anak lebih kuat badannya. Baik, terima kasih. Kapan ya, Dokter Tommy? Kapan ya? Secepatnya anak-anak ini. Ya, secepatnya Johnson & Johnson. Katanya kalau nggak salah sekitar bulan April ya. Oke. Ya. Anak-anak sudah tidak kuat ini di rumah terus. Ya, makanya itu. Jadi diutamakan nanti buat anak-anak sekolah. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Thank you, Dokter Fajar. Kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Ya, saya mau bertanya mewakili teman. Teman ada kena COVID, dia waktu dites antibodinya ada yang 1 2, berapa, ada yang 1 11 berapa gitu. Jadi beda-beda. Jadi satu keluarga ini kena COVID tapi beda-beda imunnya. Nah, itu perlu disuntik imun nggak ya, Dok ya? Disuntik imun atau disuntik vaksin ini, Cik? Oh ya, maksudnya vaksin. Ya, maksudnya vaksinnya imun vaksinnya. Apakah perlu bagi mereka karena waktu dites darahnya mereka sudah ada antibody ya katanya ya. Tapi beda-beda levelnya. Yang suami dapat berapa, yang istri dapat berapa, terus yang anak kosnya dapat berapa, beda-beda semuanya. Ya, ya seperti tadi saya telah uraikan, itu kalau mereka dapatnya itu dari penyakitnya, dari COVID-nya, itu namanya natural immunity. Nah, natural immunity itu tergantung pada masing-masing tubuh reaksinya bagaimana. Ada yang bisa tahan sampai 1 sampai 2 tahun, itu natural. Dan kalau misalnya yang ada yang misalnya cuma tahannya sampai 6 bulan, ya terpaksa setelah 6 bulan kemudian dicek lagi apakah titernya turun. Kalau titernya turun, itu boleh diulangin dengan vaksinasi, diberi vaksinasi, maksud saya itu. Jadi tapi kalau titernya masih bagus, itu nggak usah divaksinasi. Karena dia imunnya itu adalah natural. Seperti kalau orang kena cacar. Cacar itu bisa seumur hidup. Kalau kena, dia imunnya natural immunity, itu seumur hidup. Nah, bedanya kalau ini COVID-nya itu adalah virus yang baru, kita belum tahu bagaimana bisa seumur hidup atau enggak. Nah, masalahnya tuh datanya belum ada. Cuman sekarang sarjana tuh ambil patokan kalau di dalam sekian diperkirakan itu paling lama itu 1 tahun. Kalau misalnya atau 6 bulan sampai 1 tahun dicek lagi kalau memang dia sudah turun, ya itu harus dilakukan vaksinasi. Tapi kalau setelah 1 tahun diceknya kadarnya masih tinggi, ya berarti dia bagus, tidak usah divaksinasi. Tapi kalau yang imunitasnya diperoleh dari vaksin induced, maksudnya dirangsang oleh vaksin untuk timbulnya antibodi itu, nah itu biasanya lebih pendek daripada yang natural immunity.
Nah, lebih pendeknya itu tergantung pada masing-masing dia dapat vaksin apa. Nah, kalau dia dapat vaksinnya itu bagus, misalnya, maka itu orang-orang kadang tidak bisa interpretasikan kenapa ini 95%, kenapa ini Sinovac cuma 62%. Nah, itu kan. Nah, kalau vaksin yang di efikasinya bisa 95%, itu berarti vaksinnya kuat, bagus itu. Jadi, dia kalau rangsang imunitas antibody itu dia bisa lebih lama. Bisa misalnya orang 3 bulan, Sinovac 3 bulan, dia bisa tahan sampai 9 bulan atau 10 atau 1 tahun. Nah, jadi kalau yang Sinovac itu tahannya cuma sampai 3 bulan, maka itu setiap 3 bulan dia harus di booster. Namanya booster itu dirangsang lagi dengan vaksin supaya timbul lagi antibody. Nah, itu bedanya. Jadi maka itu ada perbedaan antara vaksin masing-masing. Maka itu ada yang orang bilang, kok vaksin itu mahal? Kok ini lebih murah? Nah, barangkali yang murah itu lebih tidak kuat untuk merangsang imunnya itu. Dia bikinnya juga murah. Seperti yang saya bilang tuh, kalau Sinovac tuh dia bikinnya tuh dari kuman kan. Kumannya dia tidak perlu penelitian apa-apa lagi. Dia tinggal ambil kumannya, dilemahkan aja, udah disuntikkan. Jadi bikinannya itu gampang, murah, cepat. Ya. Tapi kalau vaksin yang teknologinya tinggi, dia seperti pakai RNA lah, apa segala macam, DNA, dia kan lebih tingkat sophisticated, jadi ilmunya lebih tinggi itu. Jadi dia bikinnya lebih lama, lebih susah, tapi lebih murni, sehingga dia tuh menghasilkan kualitas vaksinnya tinggi gitu. Jadi itu bisa 99% gitu. Nah, Berarti Dokter Tommy, pertanyaannya adalah kalau tadi apakah orang yang pernah sakit COVID itu harus disuntik lagi atau enggak, Ya, itu betul. harus konsultasi Ya. dengan dokternya ya, dicek imunitas tubuhnya. Kalau memang imunitas tubuhnya nggak kuat, berarti harus disuntik. Tetapi kalau enggak, ya kalau udah masih Ya, kuat betul. mungkin perlu dipending gitu. Jadi pertanyaan bukan harus atau tidak, tetapi Ya, harus betul, konsultasi betul. dengan dokter ya. Betul Dokter Tommy ya? Baik, ada yang lagi pertanyaan. Ini dokternya masih ada 3 dokter hebat ini, saudara. Saya jadi pingin sekolah dokter ini, tapi terlambat ini sudah. Hendra tadi kayaknya ada tanya belum Hendra, gimana? Silakan Hendra, tadi belum tuntas. sempat Ya, ditanyain di chat. Ya, unmute, silakan bro dari Kelapa Gading. ya, thank you Pak. Ya tadi Dokter Tommy bilang kalau misalnya lansia tidak bisa divaksin di Indonesia, bisa di Singapura. Sedangkan kan varian dari COVID-19 itu kan bervariasi, satu negara dengan negara lain berbeda. Apalagi sekarang udah ada mutasi yang keduanya, SARS-2-nya dari London itu kan. Dan di Singapura juga udah ada mutasi yang baru. Apakah vaksinnya itu sama satu negara dengan negara yang lain? Itu aja Pak. Jadi Dok. Oh, ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Nah, memang akhir-akhir ini ada mutasi dari virus, macam-macam mutasi. Nah, sudah dites oleh Pfizer bahwa vaksin mereka itu masih sanggup bisa mengatasi yang varian-varian yang lain. Sehingga Pfizer itu masih bisa dipakai untuk varian yang lain. Nah, cuman di tesnya tuh ada satu varian yang dari Afrika Selatan. Itu varian Afrika Selatan itu Pfizer tidak mempan. Maksudnya bukan tidak mempan sama sekali. Tadinya dia punya efektivitasnya bisa 95%, tapi terhadap varian yang Afrika Selatan ini, dia nggak bisa mencapai gitu. Paling cuma mencapai 57%. Jadi, dalam arti kata, 57% kalau dari 100 orang, ada 57% orang itu bisa sembuh. Sedangkan yang lain itu nggak kena, nggak mempan. Nanti nggak? Jadi tadinya 95%, 100 orang, 95 sembuh, sekarang ciut jadi 57. Berarti yang sisanya itu, berarti dia resisten. Resisten itu harus dicarikan vaksin yang lain. Nah, sekarang di Amerika sudah dimulai, yaitu untuk menciptakan satu vaksin yang namanya vaksin universal. Vaksin universal itu adalah vaksin yang satu jenis tapi bisa tembak untuk semuanya. Ya,
ibaratnya kayak kita ini peluru apalah, bom lah kita sekali, boom, mati semua. Kalau pelor itu cuma satu-satu kan, tembak orang satu-satu. Itu vaksin sekarang nih, vaksin zaman sekarang nih, terhadap virus ini saya tembak, terhadap itu saya tembak. Tapi ada yang mau menciptakan seperti bom gitu, saya tembak semuanya. Walaupun dia varian dari apapun, 100 varian, mempan semua. Nah, itu dalam penelitian. Nah, ini dalam penelitian ini adalah vaksin yang seperti yang tadi saya mau ceritakan lagi, tapi belum sempat itu ya, belum sampai habis, jadi belum tahu pemilihan itu ada namanya vaksin yang namanya CureVac. CureVac itu adalah vaksin yang itu direncanakan akan menembak itu. Jadi satu vaksin nembak semuanya. Nah, itu mereka sekarang lagi penelitian. Nah, vaksin ini nih, yang CureVac ini, itu dibiayain, maksudnya belakangnya itu bos-bos yang orang gede semua. Bosnya termasuk Bill Gates, termasuk yang Elon Musk, yang itu Tesla. Nah, itu termasuk Amazon. Mereka tuh kumpulkan dana, mereka mau penelitian, itu yang vaksinnya dahsyat sekali. Nah, maka itu banyak orang awam juga yang salah ngertikan. Waduh, Bill Gates itu dari komputer nih, nanti dia pasang chip lagi ke sana. Nah, itulah wak-wak yang akan timbul itu. Nah, kira-kira jawabannya itu. Thank you, Dok. Ya. Papi Gunawan. Ayo Papi Gunawan dari Bandung. Biasanya tanya, kok sudah ngantuk? Ada pertanyaan? Atio. Mana pertanyaannya? Biasanya itu murid paling aktif tanya. Silakan. Ada pertanyaan enggak, Pak Gunawan? Ya unmute atau enggak? Mumpung dokternya masih available ini. Untung masih siang nih. Kalau udah malam ngantuk nih matanya. Dokter Esther kalau mau istirahat, mari silakan. Bukan mengusir sih, tapi kalau mau nimbrung dengan kita, oke, gitu. Ya. Ada lagi, Cilika ada pertanyaan? Ci Alin ada. Halo, saya mau tanya Pak Ben. Ya, silakan. Selamat siang, Dok. Ya. Saya mau tanya, apakah orang yang sudah divaksin tidak akan kena COVID gitu, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaan bagus. Nah, memang sering orang menanyakan, apakah kalau sudah kena COVID bisa lagi kena infeksi kedua kan? Itu kan kira-kira pertanyaan gitu kan? Bisa jadi kena infeksi lagi. Nah, itu bisa aja. Itu karena misalnya dia punya sistem imunitasnya sudah nggak ada atau menurun. Terus dia kena lagi. Kena lagi kenapa? Kena lagi karena dia punya daya tahan tubuh tidak bisa melawan, atau dia karena dia tuh perginya ke tempat yang lain, ke tempat yang kerumunannya tuh yang namanya viral load. Tahu nggak viral load? Yaitu load itu berarti virusnya itu kondens sekali, yaitu banyak sekali kayak kita. Kenapa? Enggak Pak, bocor tadi, silakan. Itu viral virus load namanya ya. Virus load tuh kayak kita nih kalau makanan tuh biangnya gitu. Biangnya kan kalau satu tetes saja tuh bisa bikin 1 liter air atau apa ya. Jadi namanya viral load itu dia sangat padat sekali. Dia punya kuman itu. Jadi dia walaupun udah punya imun system, dia pikir udah kuat. Begitu sampai sana kena lagi. Maka itu orang yang sudah divaksinasi itu bukan berarti sekarang saya vaksinasi, besok saya bisa makan sate, bisa kemana-mana, itu nggak ketularan. Tetap mereka harus patuhin protokol, yaitu pakai masker, jaga jarak, itu mesti. Karena daya tahan tubuhnya belum tentu bisa tahan sampai 6 bulan atau 3 bulan. Nah, juga ketiga faktornya adalah barangkali dia kena infeksi dengan virus varian yang baru. Nah, terus ada juga karena dia nggak hati-hati. Misalnya nggak hati-hati gimana? Dia pikir dia sudah, ya saya udah inilah, jadi tidak apalah saya ke tempat orang yang ada virus juga apa, saya besuk aja apa segala macam, nggak pakai masker. Nah, itulah kira-kira jawabannya. Terima kasih, Dr. Tommy. Tadi ya.
Oh, ada yang pakai GPS ini, lagi nyetir mobil masuk ke sini. Baik. Oke. Salah itu, turn around, turn around. Aku nyasar katanya GPS-nya. Baik. Sekedar informasi aja, saya sudah baca kemarin dari negara Israel ada 120.000 orang yang divaksin Pfizer. Setelah diteliti sebulan atau 2 bulan, ada 20 orang yang kena contracted with the virus. Jadi 120.000 yang divaksin, 20 orang masih bisa kena. Jadi 0,01%. Jadi walaupun sudah kena vaksin, nggak boleh sombong. Harus tetap rendah hati, harus tetap menjaga jarak dan sebagainya, gitu ya. Iya. Tommy, saya tanya nih pribadi, kenapa harus 2 kali? Kenapa nggak sekali jebret selesai? Ini saya harus balik lagi nih 3 minggu. Kalau flu shot sekali selesai. Ini 2 kali yang jadi lama akhirnya. Untuk nyuntik 300 juta, kalau 2 kali kan berarti 60 suntikan. Silakan. Jadi begini. Itu dulu waktu dia orang uji klinik itu ya, percobaannya itu dari pabrik ini. Mereka coba, nih, daripada 2 kali suntik, saya coba 1 kali suntik. Jadi diberikan 1 kali suntik, ternyata hasil tubuh yang bisa terima untuk produksi antibodi itu tetap sama dengan 2 kali suntik. Ya, 1 kali, 2 kali sama. Nah, kenapa? Bedanya apa? Bedanya kalau yang 2 kali dikasihnya tuh yang separuh dulu. Kemudian dilanjutkan dengan separuh lagi. Itu kenapa? Daripada yang dikasih 1 kali suntik, itu bahayanya, efek sampingnya lebih besar. Jadi kalau kasih dosis tinggi, kayak seperti kita makan obat, kita kasih dosis tinggi, memang kumannya mati, tapi orangnya kelengar. Bisa ada timbul pusing lah, timbul nek lah, tinggal muntah lah, tinggal apa, efek sampingnya lebih banyak dibandingkan dengan orang dikasih dosis yang separuh dulu, terus baru imunitas separuh. Jadi meningkatnya imunitas separuh, terus tambah separuh lagi sehingga menjadi komplit. Nah, itu ada vaksinnya tuh ya. Vaksinnya tuh namanya apa ya? AstraZeneca ya, vaksinnya AstraZeneca itu England punya. Dia tuh gini, dia tuh suntiknya tuh dia salah. Sebenarnya dalam uji cobanya dia salah ya. Pertama kali dia suntik pakai full dose. Terus kedua dia suntik lagi pakai full dose, 2 kali suntik. Ternyata dia hasilnya cuma 70%. Kok tidak bisa 100%, dia bisa 90% ya. Nah, ada suatu kali penelitinya salah. Pertama kali dikasihnya cuma sedikit, setengah dosis waktu dia pengenceran vaksinnya tersebut. Terus kedua kali dia suntik dengan full dose, jadi 2 kali suntik. Ternyata hasilnya 90%. Lebih bagus daripada dikasih 2 kali suntik cuma 70%. Nah, jadi sekarang mereka ragu-ragu. Sehingga mereka pikir, wah kalau gitu suntikan pertama kasih aja sedikit dulu. Suntikan kedua, biar ditambah lagi booster yang tinggi sehingga dia tuh mendapat komplit 90-100% daya tahan tubuhnya itu. Nah, itulah.